Selamat datang di Taji Api, selamat datang di rumah kita. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan sehobi, saudara-saudara Taji Api, di mana saja rekan-rekan dan saudara-saudara berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan sejahtera. Kita di kandang, kita ngobrol lagi tentang ternak ayam, yang mana sebenarnya ternak ini sangat menyenangkan sekali, apalagi kalau memang dasarnya hobi dan kesukaan. Tetapi kita sering dengar, saya pengen ternak, tapi materi ternak saya tidak bagus. Saya pengen ternak tapi saya tidak mampu beli materi yang bagus atau dari yang bloodline juara atau terah juara. Tentu tidak harus seperti itu kawan-kawan. Kenapa saya bilang tidak harus seperti itu? Semuanya kita kondisikan lagi dengan kita. Apalagi yang kita bahas adalah ternak skala rumahan. Nah, kalau sudah ternak, sudah pilih-pilih terah, itu akan memberatkan kawan-kawan sendiri. Kalau kawan-kawan punya modal ini tidak masalah, tetapi kalau kawan-kawan tidak punya modal ini akan menjadi berat. Pengertiannya, kita akan terbeban secara mental karena ayam yang bagus itu biasanya memang bibitnya atau keturunannya nanti itu akan dicari, tetapi ada kemungkinan ayamnya itu bisa rusak kalau kita tidak kuat modal. Modal pakan, modal gizi, modal treatment, modal waktu, itu sangat penting sekali. Tidak bisa kita cuma modal uang saja tetapi tidak punya waktu. Tentu ini akan berpengaruh pada metode atau pada formula rawatan. Jadi kalau bagi kawan-kawan yang ingin memulai ternak, ya ternak dari yang biasa saja, karena ini sangat baik, teman-teman juga bisa menjalankannya tanpa ada beban. Jadi untuk memulai ternak sebenarnya bukan hal yang susah ya, selagi ada keinginan atau ada kemauan, ternak itu tentu sangat menyenangkan sekali. Seperti yang kami ceritakan di kandang kami di Taji Api Farm, ternak kami sendiri bermula dari hobi, bermula dari 3 ekor ayam, dibantu teman juga dengan menitipkan ayamnya, akhirnya menjadi berkembang. Nah, bagaimana dengan materi ternak? Apakah kita harus memilih materi ternak dari terah yang juara? Sebenarnya bagi kami, kalaupun kita bisa memilih materi ternak dari terah juara atau dari bloodline yang sudah ternama, itu memang sangat baik sekali. Karena akan ada hubungan dengan pemasaran. Hubungan dengan pemasaran, akan ada hubungan juga dengan embel-embel keturunan dari juara, anaknya bakal jadi juara juga karena ada yang mempercayai hal seperti itu. Tetapi itu juga tidak sepenuhnya benar. Kalaupun ada benarnya juga ya tidak sepenuhnya benar, dalam arti begini. Kawan-kawan yang memiliki ternak dari terah juara atau memang dari bloodline juara itu kemungkinan secara genetik turun ayam juara tidak menutup kemungkinan. Tetapi semuanya kembali lagi dengan bagaimana rawatan dan bagaimana treatment yang kawan lakukan di kandang. Karena treatment dan rawatan yang kawan-kawan lakukan di kandang itu bisa meningkatkan kualitas dari ayam, bisa juga menurunkan kualitas dari si ayam, walaupun secara genetik ayamnya itu dari bloodline yang ternama atau dari terah juara. Jadi kawan-kawan, pada dasarnya untuk berternak itu sendiri tidak harus ya. Kalaupun dapat materi ternak yang bagus, tentu tidak masalah. Tetapi tidak menjadi sebuah keharusan, karena kalau sebuah keharusan, banyak kok kita bisa lihat ayam-ayam dari peternak rumahan biasa, tetapi bisa mengalahkan ayam dari bloodline ternama. Itu kembali lagi bagaimana kita merawat, atau bahasa botohnya adalah menyeting ya. Tetapi untuk berternak, ternak apapun itu, ternak ayam kampung, ternak ayam KUB, atau ternak ayam broiler, sebenarnya untuk skala rumahan memulai semuanya dengan materi yang biasa. Sekali lagi ya, dicatat adalah yang kami maksud untuk skala rumahan ya, bukan skala produksi yang besar seperti PT ataupun badan usaha. Cukup dengan materi ternak yang biasa saja, karena ini tidak memberatkan kawan-kawan secara mentalitas, karena akan berhubungan dengan mental peternaknya sendiri.
di mana kita selalu ditanya, wah ini kan kemarin katanya ayam bagus nih. Nah, kira-kira seperti itu. Tetapi kalau kita ternaknya dari ayam biasa saja dan bisa kita rawat sampai ayamnya bisa berpenampilan maksimal, ayamnya bisa bermain maksimal, tentu ini sangat baik sekali. Kita tidak berat mental karena mengemban embel-embel nama besar dari terah atau keturunannya. Kadang-kadang terah dengan embel-embel nama besar secara genetik memang bisa turun, tetapi tidak merupakan sebuah jaminan. Setidaknya kalaupun memang kita tidak bisa membeli materi ternak dari ayam dengan predikat ayam bagus, super atau ayam juara, setidaknya kita memilih materi ternak yang jangan cacat fisik. Karena kalau cacat fisik tentu tidak baik juga ya kawan-kawan. Jadi setidaknya secara fisik dan posturnya bagus, terus ayamnya kita ternakan, ayamnya kita biarkan berkembang, tentu ini sangat baik sekali. Karena dalam proses berkembangnya ayam nanti akan kelihatan ayam-ayam yang memang memiliki bakat, ayam-ayam yang memang memiliki potensi. Nah, di sini kawan-kawan bisa mengembangkan bakat dan potensi dari ayam tersebut dengan memperketat atau melakukan treatment atau pola rawatan yang spesifik dan intensif. Disinilah kawan-kawan sebenarnya kita bisa menciptakan atau bisa membuat, kalau bahasa menciptakan nanti mungkin terlalu berat ya, karena manusia itu tidak pada posisi menciptakan, tapi hanya sekedar membentuk saja, mungkin seperti itu ya. Jadi kawan-kawan yang ingin memulai ternak, ternak aja dulu. Khusus ini untuk yang skala rumahan ya. Kalau yang memang skala besar modalnya juga besar. Kalau yang skala rumahan ini biasanya modalnya cuma niat dan hobi. Kalau udah punya niat dan hobi, kita jalankan ternaknya, kita rawat ternaknya dengan baik, kita jaga kesehatannya. Mudah-mudahan ternaknya ini akan baik, mudah-mudahan juga ternaknya akan berkembang sesuai dengan harapan, tetapi dengan catatan tetap pada fase rawatan secara maksimal, bukan asal beli terus dikasih makan terus dibiarin, tidak seperti itu kawan-kawan ya. Karena untuk ayam Bangkok sendiri ada beberapa treatment atau ada beberapa cara setidaknya ayamnya itu tidak bisa telat makan, itu saja dulu. Karena kalau ayamnya telat makan, biasanya tanaman-tanaman yang seperti ada di belakang itu diacak-acak semua. Apalagi kalau memang hobi dengan tanaman, itu biasanya tanamannya pada dimakan. Jadi setidaknya kita kembali ke topik lagi, untuk berternak ayam tidak usah mikir dari terah mana dulu. Kalau memang mampu beli ya beli, kalau enggak usah. Cukup dengan ternak dari ayam seadanya saja, dengan catatan ayamnya tidak cacat secara fisik. Itu saja rekan sehobi, saudara-saudara Taji Api, obrolan kita tentang bagaimana fase awal kita ternak dan apa saja yang harus kita lakukan. Apakah kita memilih dari terah atau dari bloodline sang juara atau dari materi yang biasa saja. Tentu itu menjadi pilihan masing-masing, tidak menjadi sebuah keharusan. Semoga video ini menjadi manfaat untuk kita semua. Tetap dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe, serta menonton video ini sampai selesai. Semoga ini menjadi manfaat untuk kita semua. Salam untuk keluarga, salam hangat membara dari kami Taji Api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.